Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Halo anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar matematika SMP kelas 7, melanjutkan minggu lalu ya. Masih di bab 8, segi 4 dan segi 3. Part yang ketiga kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan segitiga. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Untuk hari ini, berdoa Ibu Pandu dari sini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini sama dengan minggu lalu masih di 3.11 dan 4.11, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menentukan luas dan keliling segitiga, dan yang kedua yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga. Di sini Ibu ingatkan kembali mengenai rumus luas dan keliling segitiga. Ibu di sini punya segitiga ABC ya, di mana tingginya adalah T di sini. Oke. Rumus keliling dari sebuah segitiga yaitu jumlah dari semua sisinya ya. Di sini keliling segitiganya adalah AB ditambah BC dan juga ditambah AC, atau C ditambah A ditambah B juga bisa. Kemudian untuk luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. Coba diperhatikan lagi. Bila di sini tingginya adalah T di sini ya, atau tingginya adalah CD, maka alas dari segitiga ini adalah AB ya. Perpotongan antara alas dan tinggi harus membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, harus diingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, bila alasnya memakai alas AC, maka tingginya yang mana? Apakah AB, apakah BC, atau CD? Ya, benar sekali. Bila kita memakai alas AC ya, maka tinggi dari segitiga itu adalah BC ya. Di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, bila kita ingin mencari luas segitiga tapi belum diketahui tinggi segitiganya berapa, nah kita bisa menggunakan rumus yang ini. L sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Masih ingat ya, S ini apa? S adalah setengah dari keliling. Ya, langsung saja kita bahas contoh-contohnya. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu punya segitiga PQR di mana panjang PQ-nya adalah 5 cm, panjang QR-nya 3 cm, dan panjang PR-nya adalah 4 cm. Tentukan yang pertama A, luas segitiga PQR, dan yang kedua yaitu panjang RS. Nah, karena di sini sudah diketahui semua panjang sisinya, maka kita bisa menggunakan rumus luas sama dengan akar dari S dan seterusnya. Namun di sini Ibu tidak menggunakan rumus itu ya, supaya kalian juga tahu. Ibu menggunakan rumus setengah dari alas kali tinggi ya. Nah, kan di sini bisa kita menggunakan alasnya itu PQ dan tingginya RS. Nah, karena RS-nya belum diketahui, maka Ibu mencari alternatif lain, yaitu menggunakan panjang PR dan panjang alasnya PR yaitu 4 cm, kemudian tingginya Ibu menggunakan RQ 3 cm. Nah, perpotongan antara alas dan tinggi di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka boleh digunakan. Oke, kita substitusikan ya. PR-nya adalah 4 dan RQ-nya 3. Maka setengah kali 4 kali 3 adalah 6 cm. Kemudian kita akan mencari panjang RS. Kita mencari panjang RS dari luas segitiga PQR juga ya. Karena tadi sudah diketahui luas segitiga PQR-nya adalah 6 cm ya, kita substitusikan di sini luas segitiga PQR 6 cm, kemudian alasnya Ibu menggunakan PQ dan tingginya adalah RS ya. Supaya nanti bisa menentukan panjang RS-nya berapa. Oke. Kita substitusikan, PQ-nya adalah 5 cm ya. Kita tulis di sini PQ-nya 5 cm.
Kemudian yang bisa dioperasikan dulu nih. Ada 1/2 dikali 5, hasilnya adalah 5/2 kali RS ya. Kemudian kita mencari RS. Nah, 5/2 di sini di ruas kanan ini merupakan perkalian. Dia dipindah ke ruas kiri menjadi pembagian ya. Ya, awal mulanya kan gini. 6 ya sama dengan dibagi dengan berapa? Kan ini 5/2 tadi pindah ke kiri menjadi pembagian kan. Nah, 5/2. Oke. Maaf ya jelek ya. Nah, di sini awal mulanya kan seperti ini. 6 dibagi 5/2. Nah, untuk memudahkan mengoperasikan ini ya, pembagian bisa dirubah menjadi perkalian dengan syarat salah satunya harus dibalik. Nah, pecahan ini yang awal mulanya 5/2 ya, karena di sini pembagian berubah menjadi perkalian, maka dikalikan dengan 2/5 ya, begitu. Jadi 6 kali 2/5 sama dengan RS. Berapa hasilnya RS? Yaitu 2,4. Jadi luas segitiga PQR-nya adalah 6 cm persegi dan panjang RS-nya adalah 2,4 cm. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah segitiga ABC dengan garis bantu ada OA 5 cm dan OC. Ya, OC-nya belum diketahui. Diketahui segitiga ABC dengan kelilingnya adalah 44. Tentukan luas segitiga. Penyelesaiannya di sini kita menggunakan keliling segitiga untuk menentukan panjang AB karena panjang AB-nya belum diketahui ya. Kan kita akan mencari luas segitiga. Tingginya tidak ada di sini ya, karena dari perpotongan alas dan tinggi manapun tidak ada yang membentuk segitiga siku-siku. Oke, kita cari AB-nya, kita substitusikan, kelilingnya adalah 44, BC-nya 20 dan AC-nya 13. 20 ditambah 13 adalah 33. Maka untuk mencari AB, 33 ini perlu dipindah ke ruas kiri ya. Yang awal mulanya di ruas kanan dia adalah penjumlahan atau positif, di sini tandanya. Kita ubah menjadi ke ruas kanan berubah menjadi negatif. Di sini Ibu pindahkan dulu supaya kalian tidak bingung ya. AB plus 33 ini sama dulu ya, karena dua-duanya pindah ruas. Kemudian, dari sini ini adalah penjumlahan atau plus 33 bila dipindah ke ruas kanan menjadi minus ya. Bila di sini negatif dirubah menjadi ruas kanan, maka dia menjadi positif. Intinya kebalikannya gitu ya. Maka AB di sini sama dengan 11 cm. Nah, kemudian kan di sini sudah diketahui ya semua sisi dari segitiga ini. Untuk mencari luas kita bisa menggunakan rumus alternatif yang kedua tadi, yaitu akar dari S dikalikan dengan S min A dan seterusnya. Ibu tuliskan di sini. Nah, S-nya apa? S-nya masih ingat ya, S adalah setengah dari keliling. Kelilingnya adalah 44, maka S-nya adalah 22 cm. Kita substitusikan ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita hitung 22 min 11 adalah 11, 22 min 20 adalah 2, dan 22 dikurangi 13 adalah 9. Kita hitung hasilnya perkalian dari 22 kali 11 kali 2 kali 9 adalah 4356. Berapa akar dari 4356? Adalah di sini 66 cm persegi. Nah, Bu, bagaimana cara menghitung bilangan di dalam akar yang sangat besar ya? Besok akan Ibu jelaskan di video YouTube ya, tidak akan Ibu share di pembelajaran kita. Maka jangan lupa di subscribe untuk channel ini supaya kalian tidak ketinggalan info mengenai pembelajaran matematika ya. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya.
Jadi di sini luas segitiga ABC adalah 66 cm persegi. Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu ada sebuah segitiga ABC. Di sini sudah diketahui bahwa panjang AB-nya adalah 2x, panjang BC-nya adalah 2x plus 3, dan AC-nya adalah x plus 3. Dimana panjang dari masing-masing segitiga ini belum diketahui nilai pastinya karena masih mengandung variabel ya. Jika keliling segitiga ABC adalah 36 cm, maka luasnya adalah penyelesaiannya kita gunakan rumus keliling segitiga. Untuk mencari berapa sih nilai dari variabel x ini, kita substitusikan ya. Nah, di sini yang mempunyai variabel x kita jumlahkan dulu ya. Ada 2x ditambah 2x ditambah x. Nah, koefisiennya ada 2 ditambah 2 ditambah, nah di sini tidak ada koefisiennya, maka koefisiennya otomatis adalah 1. Maka 2 ditambah 2 ditambah 1 adalah 5x. Sedangkan di sini 3 ya, yang tidak mempunyai variabel atau yang disebut dengan konstanta, 3 ditambah 3 adalah 6 ya. Kemudian kita pindah ruas ya, sama-sama di sini. Kemudian plus 6 di sini kita pindah ruas ke kanan, di sini positif, dipindah ruas menjadi negatif. Jadi 5x sama dengan 36 dikurangi 6. 5x sama dengan 30 dan x adalah 30 dibagi 5, jadi x adalah 6 cm. Panjang alasnya di sini ya AB, maka di sini AB adalah 2x. Di mana x-nya tadi adalah 6, jadi panjang dari AB adalah 12 cm. Kemudian panjang AC yaitu tinggi, di mana tingginya di sini adalah x plus 3. Jadi x-nya 6, 6 plus 3 adalah 9. Oke, sekarang kita tentukan luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya 12 dan tingginya 9. Jadi setengah kali 12 kali 9 adalah 54 cm. Jadi luas segitiga ABC adalah 54 cm persegi. Ibu lanjutkan contoh yang keempat ya. Seorang nelayan ingin mengganti layar perahunya dengan jenis kain yang lebih tebal agar mampu menahan angin. Bahan kain yang tersedia berbentuk persegi dengan ukuran 10 meter. Sesuai ukuran kayu penyangga kain layar perahu sebelumnya, nelayan tersebut harus memotong bahan kain layar dari mulai titik tengah salah satu sisi kain menuju dua titik sudut permukaan kain. Tentukan yang pertama yaitu berapakah luas permukaan layar perahu tersebut, dan yang B yaitu berapakah luas kain yang tersisa. Oke. Nah, di sini kan kainnya itu tersedia berbentuk persegi dengan ukuran 10 cm ya. Nah, sebuah persegi bila salah satu sisinya 10 cm maka semuanya juga 10 cm ya. Kemudian, nah ini ilustrasinya seperti ini. Layar perahunya ini berbentuk sebuah segitiga ya, dimana tadi disebutkan bahwa nelayan tersebut harus memotong kain, kan kainnya ini ya, misal kain dari titik tengah salah satu sisi, misal dari sini ya, dari titik tengah AB menuju titik sudut permukaan kain. Nah, ibu gambarkan seperti ilustrasi layar perahu dari nelayan ini berbentuk segitiga kan. Nah, dari sini dipotong menuju ke titik potong ini. Nah, garisnya seperti ini. Berapakah luas permukaan layar perahu? Nah, bila yang ditanya itu luas permukaan layar, maka kita menghitung segitiga yang berwarna kuning ini ya. Luas segitiga ABE sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya yaitu AB. Dimana AB ini termasuk sisi dari persegi, di mana panjang sisi dari persegi tadi sudah diketahui yaitu 10 meter. Oh, maaf ya, di sini ibu salah menulisnya senti, harusnya 10 meter. Kemudian tingginya berapa? Tingginya juga 10 meter ya. EF ini sejajar dengan BC, sejajar dengan juga AD. Jadi kita substitusikan setengah kali 10 kali 10. Oke, 10 kali 10 kan 100. 100 dibagi 2 ada 50. Jadi luas
segitiga ABE atau luas dari permukaan layar perahu tersebut adalah 50 meter persegi. Nah, kemudian berapa luas kain yang tersisa? Ya. Jadi kita harus mencari luas dari persegi ini. Luas dari persegi adalah sisi kali sisi, di mana sisinya 10 cm, jadi luas perseginya adalah 100 meter persegi. Nah, kemudian luas kain sisa itu dari luas persegi dikurangi luas segitiga ini, ya. Intinya di sini untuk mencari luas kain sisa berarti bangun datar berwarna hijau dikurangi bangun datar berwarna kuning, ya. Jadi dihitung di sini luas kain sisanya adalah 50 meter persegi. Setelah kalian mempelajari dan menyimak keempat contoh mengenai luas dan keliling segitiga, di sini Ibu punya latihan soal. Ada 3 soal nanti. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah segitiga ABC. Nah, di sini segitiga ini ada tanda seperti ini. Artinya di sini segitiga ABC ini adalah sama kaki. Bila BC-nya panjangnya 3m-6, maka panjang AC juga 3m-6, ya. Tentukan, jika keliling segitiga ABC adalah 102 cm, maka panjang AC adalah panjang AC dicari di sini, ya. Kemudian latihan soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, hampir sama dengan contoh soal, silakan disimak dulu contoh soalnya untuk bisa mengerjakan latihan soal yang kedua. Luas segitiga PQR adalah, dan latihan soal yang ketiga, di sini ada luas sebuah segitiga itu 216 cm persegi dan panjang alasnya 18 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Ibu ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri dan jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran matematika di minggu depan, ya. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.